Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita peraturan BKN 3 2023 ya. Langsung saja peraturan BKN 3 2023. Kalau sebelumnya kita mengulas ya mengenai contoh-contoh perhitungan ke pasal peralihan dan pasal penutup ya. Ya, sekarang kita akan melihat sama-sama nih ya, sama-sama belajar nih Bapak Ibu ya. Hal-hal apa yang diatur. Tidak semua akan saya bahas di pasal-pasal ini ya. Nah, kita lihat-lihatlah yang sekiranya bisa kita pelajari sama-sama nih yang relevan dengan fungsional pengelola pengadaan gitu ya. Jadi kalau misalkan bahas yang kayak terampil gitu kita nggak bahas ya gitu. Jadi di sini di bab 2 di bagian satu ini perhitungan angka kredit jabatan fungsional. Jadi angka kredit jabatan fungsional itu ditetapkan untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional dan kenaikan pangkat. Nah, angka kredit pengangkatan ya dalam jabatan fungsional ya itu ditetapkan untuk pengangkatan pertama atau perpindahan dari jabatan lain atau penyesuaian atau promosi ya bisa digunakan empat-empatnya. Jadi pengangkatan pertama kali ya dalam jabatan fungsional itu bisa dari pengangkatan pertama yang CPNS, bisa dari perpindahan dari jabatan lain, bisa penyesuaian dan promosi. Kita lihat di sini yang dari pengangkatan pertama yang dari CPNS, angka kredit untuk pengangkatan pertama itu berlaku bagi PNS ya. Ini jadi kalau CPNS nggak berlaku nih ya bagi PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional melalui pengadaan calon PNS untuk jenjang apa? Terampil, pemula, alih muda, alih pertama muda. Jadi dia nggak berlaku di sini ya. Ya, perolehan angka kredit pengangkatan pertama ditetapkan berdasarkan konversi ya, konversi predikat kinerja yang dihasilkan selama masih menjalankan tugas jabatan fungsional dalam masa CPNS gitu ya. Nah, tugas jabatan fungsional selama masa CPNS merupakan tugas jabatan yang dilaksanakan pada masa kerja CPNS dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan jabatan fungsional dan tugas lainnya untuk memenuhi ekspektasi kinerja sesuai dengan ketentuan di Menpan 1 2023 ya. Nah, konversi predikat kinerja CPNS dan penetapan angka kredit dilakukan oleh pejabat penilai kinerja ya berdasarkan predikat kinerja yang dihitung secara proporsional selama CPNS melaksanakan tugas. Nah, tata cara perhitungan konversi predikat kinerja dan penetapan angka kredit sebagaimana nomor 4 itu ada di lampiran 1 angka 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Sedangkan keputusan pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional dibuat sesuai dengan contoh format pada lampiran 2. Ya. Kita nanti akan kita lihat ya di episode yang lain ya. Kita lihat dulu pasal-pasalnya ini saja dulu. Kalau itu tadi kalau yang dari CPNS ya. Kalau yang dari PNS, kalau dari perpindahan jabatan lain lagi. Angka kredit perpindahan jabatan dari jabatan lain berlaku bagi PNS yang diangkat melalui perpindahan dalam kelompok jabatan fungsional maupun perpindahan dari antar kelompok jabatan fungsional. Jadi peraturan BKN ini mengatur bukan saja eh, perpindahan jabatan dari luar masuk menjadi fungsional pengelola pengadaan, contohkan kalau ini fungsional pengadaan, atau juga peraturan ini mengatur perpindahan antar fungsional, antar kelompok jabatan, gitu ya. Nah, perpindahan dalam kelompok jabatan fungsional merupakan perpindahan dalam kelompok jabatan fungsional pada jenjang yang sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, nanti kita ini ada lampirannya ini. Ya. Jadi kalau Alimadya pindah ke Alimadya kayak gitu-gitu ya. Perpindahan dalam kelompok jabatan fungsional. Nah, perpindahan antar kelompok jabatan merupakan perpindahan antar kelompok pada jenjang yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Gitu ya, sama-sama gitu ya. Nah, angka kredit perpindahan dalam kelompok jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang dimiliki pada jabatan fungsional sebelumnya. Jadi perpindahan
dalam kelompok jabatan fungsional, ya, perpindahan dalam kelompok jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang sebelumnya. Gitu. Nah, angka kredit pada pejabat fungsional yang berpindah ke jabatan fungsional yang lain diberikan sesuai dengan angka kredit sebelumnya sebagaimana tercantum dalam lampiran satu. Kita lihat nanti ya setelah kita bahas-bahas tentang ini ya. Nah, angka kredit perpindahan pasal 7-nya disebutkan bahwa angka kredit perpindahan antar kelompok jabatan yang huruf B, pasal 51 huruf B dihitung dan ditetapkan berdasarkan konversi predikat kinerja pada golongan ruang yang terakhir yang dimilikinya ditambah dengan angka kredit dasar pada jenjang jabatan fungsional yang akan didudukinya. Nah, angka kredit dasar tadi itu tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan. Ya, nanti kita lihat lampiran 1, lampiran 2 ya. Nah, angka kredit eh, perhitungan dan penetapan angka kredit sesuai dengan contoh yang ada di lampiran 1 ya. Dalam hal PNS yang diangkat ke dalam jabatan fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain memiliki pangkat tertinggi dalam jabatan administrasi dan masa kepangkatannya lebih dari 3 tahun, maka penetapan angka kredit PAK-nya dilakukan dengan mengkonversi predikat kinerja pada golongan ruang terakhir yang dimiliki dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, ditambah angka kredit dasar pada jenjang jabatan fungsional yang akan didudukinya, yang merupakan, ini bisa dilihat di lampiran 1 lagi. Dalam hal PNS yang diangkat ke dalam jabatan fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain dan memiliki pangkat dan golongan yang tidak sesuai dengan jabatannya, jenjang jabatannya, angka kredit perpindahan ditetapkan sesuai dengan tabel di lampiran 2 yang merupakan bagian yang terpisahkan. Oke, kemudian ini saya bacakan dulu ya, nanti langsung ke lampiran 1-2. Dalam hal pejabat fungsional memiliki pangkat golongan ruang di atas golongan ruang jenjang jabatannya, pejabat fungsional dapat dipertimbangkan kenaikan jenjang jabatan fungsional setingkat lebih tinggi paling singkat setelah setahun menduduki jabatannya. Kemudian kenaikan jenjang jabatan fungsional yang dimaksud di ayat 6 ini ya, dilakukan setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi, serta tersedia kebutuhan dan hasil evaluasi kinerja dengan predikat kinerja paling rendah baik. Nah, pemenuhan angka kredit bagi pejabat fungsional dihitung secara proporsional dari konversi predikat kinerja. Contoh penghitungan angka kredit bagi pejabat fungsional itu ada di lampiran 1. Nanti kita lihat ya. Oke, keputusan ada dalam mari kita lihat lampiran 1, lampiran 2 ya. Ini sama kayak video sebelumnya itu beda. Enak itu memang lihat itu langsung lampiran gitu ya. Gitu. Tapi ya memang cara orang membaca aturan itu beda-beda Pak, itu ya. Karena saya itu kayak suka itu kalau baca peraturan itu depannya judulnya apa langsung ke penutup, peralihan, terus lampiran gitu. Dari lampiran itu nanti baru lihat depannya gitu. Ya itu gayanya orang baca peraturan ya. Masing-masing beda-beda. Oke. Oh, ini enggak. Ini pakai contoh langsung ya. Tata cara pengangkatan pertama. Pengangkatan angka kredit pengangkatan pertama dihitung berdasarkan persentase kesesuaian predikat kinerja selama CPNS. Nah, periode pelaksanaan kinerja dapat dihitung berdasarkan proporsional kinerja bulan berjalan. Nah, contohnya ini ya, Saudara Suci Hafiza, NIP-nya bla bla bla, golongannya 3A menduduki jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajar ahli pertama, TMT-nya 1 Maret 2024. Penghitungan persentase kesesuaian predikat kinerja CPNS selama kurun waktu 10 bulan, yaitu bulan Maret sampai dengan bulan Maret
sampai dengan Desember 2023 melaksanakan kegiatan on the job training dan pelatihan dasar Latsar gitu ya di bawah koordinasi Biro Sumber Daya Manusia dengan predikat kinerja baik. Dengan demikian, penghitungan persentase kesesuaian predikat kinerja saudara Suci yang dikonversikan dalam angka kredit maka adalah 10/12. Karena ini 10 bulan ya, 10 bulan. Ya, dari bulan Maret ya, 10 bulan, 10/12 kali 100% kali 12,5. 10 bulan kali 100% kali 12,5. Ini sesuai dengan angka yang di sini ya. Nah, ini dia. Angka yang di standarnya ini ya, angka standarnya ini ahli pertama itu kan koefisien angka kredit tahunannya itu kan 12,5. Ya, makanya dia, saya kira karena ini diambilkan dari ini nih, koefisien angka kredit tahunan di Permenpan 1 ya, kali 12,5 maka dia mendapatkan 10,42. Nah, selama kurun waktu 2 bulan yaitu Januari Februari 2024 melaksanakan kegiatan sesuai penempatan di unit kerjanya dengan predikat kinerja baik, maka dengan demikian 2/12 dari 12,5 maka 2,08. Nah, angka kredit yang diperoleh selama masa pelaksanaan tugas CPNS 10,42 ditambah 2,8. Yang 10,42 hasil dari 10 bulan dia ikut latsar UJT, 2 bulan dia sudah penugasan. Ini totalnya juga sebenarnya tetap aja intinya ujung-ujungnya juga 12,5 gitu ya, Bapak-Ibu ya. Gitu. Ini contohnya gini. Kita lihat nih, tata cara perhitungan angka kredit perpindahan dari jabatan lain. Nah, kalau tadi kan dari pengaturan pertama nih, seorang pejabat fungsional analis sumber daya manusia, aparatur, kemudian jenjangnya ahli media, golongannya 4A. Wah, ini gue banget nih. Hanya saja angka kreditnya 125 pada saat yang bersangkutan pindah pada saat yang bersangkutan pindah ke dalam jabatan fungsional asesor sumber daya manusia aparatur, maka yang bersangkutan tetap menduduki jenjang jabatan ahli media juga yang diberikan 125 juga. Ini ceritanya eh, ceritanya orang ini adalah fungsional SDM, analis SDM ahli media ya. Dia pindah menjadi fungsional asesor SDM, maka nilai jenjangnya sama, nilainya juga sama. Nah, gitu ya. Ini juga berlaku untuk yang contoh-contoh yang lain. Pokoknya kalau setara begini, perpindahan itu yang setara dengan jabatannya. Karena dia pindah dari fungsional analis SDM ke fungsional asesor SDM sama ahli media, maka pada saat dia menjadi asesor SDM, dia juga ahli media. Angka kreditnya pun juga media, gitu ya. Ini contohnya kalau perpindahan dari kategori jabatan fungsional ke jabatan fungsional lain. Bagaimana kalau pindahnya itu dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional, Pak? Ya, jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Kita lihat contohnya. PNS dalam jabatan pelaksana memiliki golongannya 3A. Pada masa kepangkatannya golongan dia sudah 3A. Ini golongan jabatan administrasi ini yang masih non fungsional gitu ya. Ya, rekan ya. Dia 3A, 3A-nya dia sudah 3 tahun nih, ya, 3 tahun 5 bulan. Nah, yang bersangkutan akan diangkat ke dalam fungsional pengawas koperasi ahli pertama. Ya. Angka kredit yang diberikan, akumulasi angka kredit itu 42,7, terdiri dari angka kredit konversi predikat kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah dengan angka kredit dasar. Hitungannya seperti ini. Predikat kinerja selama menduduki jabatan pelaksana tadi dia katakanlah dinilai baik. Nah, kalau dinilai baik golongannya 3A dikonversikan ke dalam angka kredit sebagai berikut. 100% kali 12,5 maka dia 12,5. Kenapa 12,5? Karena 3A itu berdasarkan Permen 1 2023 golongan 3A angka kreditnya itu koefisiennya adalah kalau 12,5 ya.
Ya, dan dia kalau baik pun juga 12,5 angka pertama. Ya, dia dinilai baik. Maka kalau dinilai baik, maka ikut kolom yang ini nih. Kolom yang baik. Ahli pertama 12,5. Ya, ini ya. Kolom yang baik ahli pertama 12,5. Maka dia 12,5. Nah, 12,5 ini kali 3 ya. Kenapa kali 3? Karena 3 tahun dia sudah dapat 3 tahun. Nah, dia sudah dapat 3 tahun, ya, dikalikan 3. Nah, itu ya, 12,5 kali 3. Nah, kemudian juga 12,5 dikalikan juga dengan ini nih. Ini ya terdiri dari angka kredit konversi predikat kinerja pada masa kepangkatan. Itu adalah masa kepangkatan dia 3 tahun, maka dia karena 12,5 kali 3 ditambah dengan angka kredit dasar. Ya, angka kredit dasar dengan perhitungannya 12 setengahnya ya per 5/12 karena dia sudah 3 tahun lebih 5 bulan. Jadi 3 tahunnya dihitung dulu baru 5 bulan. Jadi dihitung masing-masing. Jadi sekali lagi saya ulangi, hitungannya adalah kalau sudah seperti ini, contohnya di sini golongannya 3A, dia sudah selama 3A ini sudah 3 tahun 5 bulan. Ya, dihitungnya satu-satu. 3 tahunnya itu dihitung berdasarkan predikatnya dia apa. Kalau misalkan anggap aja dia baik terus lah. Nah, kalau baik terus itu 12,5, Pak. Nah, 12,5 kali 3. 3,7,5. Sisanya 5 bulan, dia, Pak. Nah, 5 bulannya, maka 5/12. Ya, 12,5. Maka jumlah angka kredit dia adalah 3,7,5 kali 5,2, 42,7. Ya. Nah, angka kredit dasar golongan 3A itu 0. Kredit dasarnya golongan 3A itu 0. Jumlah angka kredit dia 42,7 itu adalah asal mulanya angkanya dari sini. Ya, asal mulanya dia dari sini. Oke, kita lihat contoh yang lain lagi ya. Ini beberapa contoh dinamika kan rasanya kan lebih enak kalau bacain contoh ya. Daripada bacain pasal tadi saya juga mumet itu ya. Bacain pasal nggak ngerti-ngerti juga. Kalau ini malah lebih mudah ya. Itu walaupun harus baca berkali-kali gitu kan gitu. Karena dinamika dinamika kepangkatan karir jenjang PNS itu sangat-sangat bervariasi gitu ya. Sehingga saya harapkan ya teman-teman ya di kepegawaian ini ya benar-benar membaca berbagai macam alternatif yang ada di sini gitu ya. Ini contohnya dia 3A, tapi dia masih 2 tahun. Dan pendidikannya jadi 3. Nah, apa yang terjadi nih? Yang bersangkutan ini akan diangkat ke dalam fungsional asisten penyuluh pajak, nih contohnya. Ya, golongannya asisten penyuluh pajak. Jenjangnya mahir, ya, bukan belum masih diploma lagi gini ya. Angka kredit yang diberikan akumulasinya itu 25. Dari mana angka 25? Nah, kita lihat. Ya, angka 25 ini dari mana? Yang jelas itu dari angka kredit konversi predikat kinerja pada masa kepangkatan ditambah angka kredit dasarnya. Kita lihat angka 25 itu dari mana? Ya, angka 25 itu dari ini ya predikat kinerja selama menduduki jabatan pelaksana bernilai baik. Karena golongan dia ini 3A, maka diisi 12,5. Sekali lagi 12,5 itu dari mana angkanya ini? Dari baik ya, itu 12,5 gitu ya. Baik itu 12,5. Ini sama juga dengan ini mahir, ini lihat. Ini contohnya tadi kan mahir nih. Nah, ini jenjang keterampilan mahir 12,5. Nah, maka dia 12,5 ya. Dilihatnya bukan yang ini ya, tapi yang bawah ini 12,5 dicontohkan di sini dia masih diploma, maka jenjangnya jenjang mahir gitu ya. Ya, dicontohnya di sini 12,5 sesuai 12,5. Kemudian dia ada si 2 tahun ya. Kemudian karena dia sudah 2 tahun maka dikalikan 2. Ya, nggak ada sisa bulannya maka nggak perlu dikalikan. Maka wungkul 25. Angka kredit dasar golongan 3A, golongan 3A angka kredit dasarnya adalah 0. Ya, ini ya sama dengan yang di permen 1 ini ya. Eh,
angka kreditnya adalah 0. Sama dengan kayak yang tadi di video sebelumnya juga sudah disampaikan. Angka kredit dasar. Oke, ini contoh yang ketiga nih. Beda cerita lagi nih. Studi kasus yang ketiga ini golongannya PNS, jabatan dia pengawas. Memiliki golongannya 3D, kepangkatannya dia sudah 2 tahun. Yang bersangkutan akan diangkat dalam fungsional analis hukum ahli muda. Nah, angka kreditnya itu 150. Dari mana angka 150? Kita lihat. Dia penjumlahan dari angka kredit konversi kinerja, angka kredit konversi kinerja pada masa kepangkatannya terakhir ditambah dengan angka kredit dasar. Predikat kinerjanya adalah baik. Maka kalau baik, ya, kalau dia golongan baik, terus dia mau diangkat sebagai ahli muda gitu ya. Ahli muda kita lihat. Ini. Ahli muda baik. Nah, 25 ya kan? Ini 25. Maka 25 kali berapa tahun dia? 2 tahun kan? 250. Nah, 50 angka kredit ditambah dengan angka kredit dasar. Angka kredit dasarnya itu adalah 100 untuk angka kredit dasar angka kredit dasar golongan 3D itu adalah 100. Ini kan golongannya adalah golongan 3D ini. Nah, golongan 3D itu angka kredit dasarnya 100, Pak. Ya, kalau 3C 0, 3D 100 gitu. Maka kebutuhan angka kredit untuk naik jenjang jabatan ahli madya, angka kredit kebutuhan kenaikan jenjang jabatan sejumlah 200, angka kredit golongan 3D sejumlah 150. Nah, sehingga 200 dikurangi 150 menghasilkan angka 50. Nah, 50 angka kredit merupakan kekurangan untuk naik ke ahli madya. Ya, kekurangan naik untuk ahli madya. Ini kita lihat ini. Ya, dia tadi kan sudah ahli muda. Ya, untuk naik ke ahli madya membutuhkan 200. Ini ya, membutuhkan 200. Sementara dia di sini sudah mendapatkan ya, sudah mendapatkan 50 tambah 100, 150 kan? Untuk naik ke madya, dia butuh 200. Maka dia kurang 50 untuk naik ke madya. Begitu ya. Oke, kita lihat ke contoh yang lain. Contoh yang lain adalah, contohnya ini PNS dengan jabatan pengawas, golongannya sudah 3D, masa kepangkatannya lama Pak, 6 tahun. Nah, gimana kalau seperti ini nih? Yang bersangkutan akan diangkat ke dalam fungsional analis hukum ahli muda sama kayak tadi. Cuma ini bedanya masa kepangkatannya lama Pak ini 6 tahun gitu. Nah, angka kreditnya yang diberikan adalah 175. Dari mana angka 175? Mari kita lihat hitungannya. Dia adalah penjumlahan dari angka kredit konversi kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah angka kredit dasar. Ya, angka kredit konversi kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah angka kredit dasar. Nah, kita lihat predikat kinerja selama menduduki jabatan pengawas, dia baik. Nah, kan ini mau diangkat ahli muda. Ahli muda tadi sudah ditunjukkan ya, ahli muda itu kalau baik nilainya 25. Ini ya, kalau baik ahli muda nilainya 25. Nah, kali kali berapa ini? 100% kali 25. 25 itu dikalikan dengan 3 saja di sini. 75. Ya. Di sini dikalikan dengan 3. Ya, sama dengan dikalikan 3. Dia sudah apa namanya sudah 6 tahun ya. Sudah 6 tahun dikalikan dengan 3 saja, tidak dikalikan dengan 6 ya. Nah, angka kredit dasarnya untuk golongan 3D itu 100, maka 175. Maka dia 175. Nah, untuk naik ke jenjang madya ya 200 kurangi 175 25. Nah, kredit untuk naik ke madya. Pegawai yang bersangkutan paling lama 1 tahun mendapatkan predikat kinerja minimal baik untuk memenuhi angka tersebut. Jadi pengalinya adalah 3 ya, pengalinya adalah 3 bukan 5.
bukan 6 tahun ya, bukan terus kan dikalikan 6 tahun lah, kebanyakan Pak. Ini dikalikan 3 seperti ini. Ini saya kira tadi penjelasannya ada di atas sendiri tadi itu ya. Kenapa kok 3 gitu ya? Oh, ada di pasalnya tadi, Pak. Nah, kalau lihat pasalnya enggak usah lah ya. Kita langsung ke contoh-contohnya ada gini. Ya, tidak-tidaknya ini sudah apa ya? Sudah di masa kepangkat apa sudah diberikan kita bacakan sama-sama nih ya. Jadi kalau kondisi seperti ini itu kadang dikalikan dengan 3. Kalau dia 6 tahun. Oke, sekarang kalau kejadiannya tidak sesuai jenjang, tidak sesuai jenjang dan golongan ruang, tidak sesuai jenjang dan golongan ruang. Contohnya di sini adalah PNS dengan jabatan pelaksana, golongannya itu 3C, dengan pengalaman ruang lingkup kegiatan jabatan fungsional yang akan diduduki, dan memiliki masa kepangkatannya dia 3 tahun. Yang bersangkutan ini akan diangkat ke dalam jabatan fungsional analis pengelola keuangan APBN ahli pertama. Wah, angka kreditnya yang diberikan yaitu 100 sesuai dengan lampiran 2 angka 3 pada peraturan badan ini ya, ada contohnya ya, ada ketentuannya diatur di lampiran 2. Nah, selanjutnya apabila yang bersangkutan akan dipertimbangkan untuk naik jenjang ahli muda sesuai dengan pangkat golongan ruang yang dimilikinya, memiliki ketentuan paling singkat setahun, predikatnya baik, tersedia kebutuhan, lulus uji kompetensi. Nah, setelah diangkat dalam jenjang jabatan ahli muda, diberikan akumulasi angka kredit sebesar 75. Dari mana angka 75? Kita lihat di sini. Angka kredit ahli muda itu kan 25, ya. 25. Oke, 25 kali 3 di sini. 25 kali 3. Karena masa kepangkatan dia 3. Nah, kali 3. Nah, angka kredit dasarnya 3C itu 0, maka 75 tambah 0 sama dengan 75. Itu ya. Itu masih ada contoh-contoh yang lain, Pak. Ini banyak dikasih contoh-contoh, Pak. Ya, itu. Coba kita langsung saja ke lampiran 2. Saya ingin tahu lampiran 2 nih. Kita lihat yang lampiran 2 ini berisi apa ya? Kita lihat dari tadi ngomong lampiran 2 ya. Kita lihat lampiran 2-nya ya, Kak. Nah, lampiran 2 ini adalah contoh SK angka kredit konversi predikat kerja. Jadi ini yang pertama ini adalah SK pengangkatan pertama, modelnya seperti ini. Ya, SK pengangkatan adanya seperti ini. Kemudian angka kredit dasar, dan ini dari tadi yang di apa namanya, yang penting ya, angka kredit dasar nih. Ini saya capture aja dah. Ini sering ditanyain, saya nggak hafal juga ini angka kredit dasar. Sebenarnya tetap hanya hal seperti capture ini saya gunakan karena juga sebenarnya juga untuk diri saya sendiri gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, ini yang jenjang ahli khususnya ya. Jenjang ahli ini saya capture sendiri, tertaruh di Word. Jadi ini adalah angka kredit dasar yang tadi kita bahas kan ditambah angka kredit dasar. Jadi angka kredit dasar kalau ahli pertama 3A itu 0, 3B 50, 3C 0, 3D 100, 4A 50, 4B 150, 4C 300, 4D 0, 4E 0. Angka kredit dasar inilah ya. Ini adalah angka kredit dasar jabatan fungsional dari ahli pertama sampai ahli utama. Kalau B ini adalah angka kredit dasar jabatan fungsional yang memiliki jenjang ahli pertama sampai dengan jenjang
eh, ahli media ya 0, 3A 0 sama aja ya sebenarnya ini ya. 3B 50, 3C 0, 3D 100 ya, 4A 0. Oke, kita lihat lagi tabel berikutnya. Ini adalah angka kredit dasar jabatan fungsional dimulai dari jenjang ahli pertama golongan 3B. Ya, kalau ahli pertama golongan 3B, 3B-nya 0 ya. Ini kebeda dengan ini ya. Kalau dia ini adalah ahli pertama golongan 3B ya, maka startingnya seperti ini. Jadi kalau yang pertama ini idealnya ya, ya. Jadi ini idealnya. Jadi ahli pertama ya, idealnya adalah seperti ini seharusnya. Nah, tapi ini ada yang kurang ideal di sini, tapi dikasih contoh ya, yaitu pada saat dia ahli pertama, tapi golongan dia 3B. Karena untuk orang memulai ahli pertama itu ada yang golongannya 3B, ada yang golongannya 3A. Nah, golongan 3A ngikutin yang tadi. Tapi kalau golongannya 3B, maka dia 3B-nya angka kredit dasarnya adalah 3C-nya 0, 3D-nya 100. 3C 0, 3D 100. Ya. Sama nggak dengan yang di atas, gitu ya. 3B-nya 0, gitu ya. Pada saat dia 3B-nya 0. Kalau yang dia mulai dari ahli pertama, maka 3B-nya 50 di sini. Ya, karena dia mulai dari ahli pertama nih, gitu ya. Mulai dari golongan 3A gitu ya. Kalau ini golongan 3B, itu 3B-nya 0 di sini. 3B-nya 0. Ini saya lewatin kalau yang golongan-golongan terampil ini ya mohon maaf ya. Tidak semua kita bahas di sini. Nah, sekarang ini tabel yang ketiga ini angka kredit perpindahan dari jabatan lain dengan pangkat golongan ruang tidak sesuai dengan jenjang jabatannya. Maka kalau dia jabatan administrasinya pelaksana, ya jabatan administrasinya pelaksana golongan 3C, 3D, 4A itu maka dia perpindahannya ke ahli pertama angka kreditnya 100, 100 semua ya. Jadi kalau jabatan administrasinya ya rekan-rekan ya, jabatan administrasi pelaksana ya, entah itu 3C, 3D, 4A, maka dia dipindahkan ke ahli pertama. Kalau dia itu pelaksana, dipindahkan ke ahli pertama dengan nilai angka kredit 100. Tapi kalau dia pengawas, jabatan administrasi dia pengawas, entah itu 3B, entah itu dia 3B, 4A, 4B, maka dia menilai ahli muda. Nah, kalau dia administrator dengan 3D, ahli madya. Ya, saya yang membacakan. Nah, ini adalah contoh SK pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain, dari jabatan bla 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 ke dalam jabatan bla 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 gitu ya. Seperti ini. Nah, ini adalah angka kredit penyetaraan yang kita dari angka kredit penyetaraan tidak perlu kita bahas lah ya, sudah penyetaraan sudah lewat ini. Pengangkatan melalui penyesuaian. Pengangkatan melalui penyesuaian tidak usah kita bahas juga. Pengangkatan melalui penyetaraan sudah nggak usah kita bahas lewat. Ini keputusan kenaikan jabatan dalam jabatan fungsional. Jadi ini adalah SK kenaikan jabatan dalam jabatan kenaikan jabatan fungsional. Jadi naik dari ahli PBJ, ahli muda ke ahli madya gitu ya. Maka menggunakan contoh nomor 9 ini. Nah, ini format nomor 10 ini adalah konversi predikat kinerja ke angka kredit. Ya, konversi predikat kinerja ke angka kredit. Ini ya, konversi predikat kinerja ke angka kredit. Ini yang sering ditanya-tanya, nanti gimana ya cara konversinya ya? Itulah, inilah lahir. Makanya jangan terburu-buru kemarin tuh yang nanya harus jangan menggunakan apa namanya format-format yang Permen 46 itu ya untuk nanti tunggu dulu peraturan DKI-nya. Nah, ini sudah keluar nih cara mengkonversinya. Ya, beginilah cara mengkonversi predikat kinerja ke angka kredit. Ya, ini tabel konversi predikat kinerja ke angka kredit. Pejabat fungsional yang dinilai konversi predikat kinerja ke angka kredit.
Hasil penilaian kinerja, predikatnya apa, ya, persentase, koefisien per tahun, angka kredit yang didapat, yaitu kolom 2 dikali kolom 3, ya. Kolom 2 dikali kolom 3, predikat. Ya, ditetapkan pejabat penilai kinerja. Ini ya. Nah, ini petunjuknya adalah ini diisi persentase berdasarkan konversi predikat kinerja tahunan. Nah, ini diisi koefisien. Kalau koefisien itu yang kayak gini nih ya, koefisien angka kredit tahunan. Nah, ini diisi. Jadi kalau misalkan ahli pertama 12,5, ahli pertama 3C 3D ya, 12,5, 3C 3A 3B 12,5, 3C 3D 25, 4A B C 37,5 ya gitu ya. Ini diisi di sebelah sini ya, koefisien per tahun. Ya, predikatnya apa? Itu ya, persentase. Nanti kita tanya persentase ini kayak gimana ya maksudnya ya. Berarti ini nggak pasti dong bisa 90 bisa. Saya pikir kalau sudah misalkan katakanlah 25 gitu ya. Misalkan katakanlah penilai baik gitu ya. Ya sudah 25 gitu. Kalau misalnya ahli muda, kalau dia ahli media baik 37,5 gitu. Kalau ada persentase nanti kita lihat ya. Nah, ini adalah akumulasi angka kredit. Nah, akumulasi angka kredit ini di formatnya seperti ini formatnya. Ya, tahun satu, 2 predikat, persentase, koefisien angka kredit yang didapat. Modelnya sekarang simpel seperti ini ya. Konversi angka kredit, jumlah angka kredit yang diperoleh. Ini diisi nama-nama nih bla 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 ini ya biasa. Kalau ini kemudian ini diisi tahun predikat kinerja, bulan berjalan kebutuhan penilaian periodik, predikat kinerja, persentase berdasarkan konversi predikat kinerja, persentase berdasarkan konversi predikat kinerja, koefisien angka kredit, perhitungan dari jumlah. Nah, kita lihat nanti ya, bawah-bawahnya lagi. Ini saya scroll-scroll aja, setidak-tidaknya sudah video ini sudah ya mengulas lah, menunjukkan ya. Nanti detailnya biar sama teman-teman saya hanya menjelaskan apa yang saya mampu saja. Nah, dokumen faknya seperti ini nih sekarang. Penetapan angka kredit. Isinya adalah angka kredit yang diberikan, angka JF lama, penyesuaian angka konversi, angka kredit. Ya, ini penetapan angka kredit tadi yang sudah kita bahas di video yang pertama ya. Ya, ini contohnya tadi sudah ada tadi di video yang pertama. Ini adalah pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan fungsional kategori keterampilan ke fungsional kalian. Ini nggak kita bahas ya. Ini adalah SK pengangkatan kembali. Ya, nah, ini ya. SK pengangkatan kembali. Nah, ini lampiran 3 yang kemarin tadi video pertama sudah kita ulas ya. Lampiran 3 antara eh, konversi antara angka kredit konvensional dan angka kredit integrasi. Ya, seperti itu. Dan contohnya sudah kita ulas. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi dengan membaca sama-sama pasal-pasal yang ada di sini ya. Pasal-pasal yang ada di sini. Setidak-tidaknya ini adalah kontribusi kecil saya ya kepada teman-teman fungsional ya. Siapa tahu ini bisa bermanfaat buat Anda. Ya, kita sedikit lanjutkan di pasal 8 ini bahwa angka kredit perpindahan untuk pengangkatan PNS yang menduduki jabatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional keterampilan ditetapkan berdasarkan predikat kinerja. Oke, ini kalau ini adalah angka kredit penyesuaian. Angka kredit penyesuaian diberikan berdasarkan pangkat dan golongan ruang sesuai dengan masa kerja dalam pangkat terakhir serta kualifikasi pendidikan. Masa kerja dalam pangkat terakhir itu kalau kurang dari 1 tahun dihitung 1 tahun sampai dengan 2 tahun dihitung 1 tahun. 2 tahun sampai dengan kurang dari 3 tahun dihitung
2 tahun. 3 tahun sampai 4 tahun dihitung 3 tahun. 4 tahun atau lebih dihitung 4 tahun. Tuh, ini ya, ini masa kerja dalam pangkat terakhir. Itu begitu ya. Kurang dari 1 tahun dihitung 1 tahun. Setahun sampai 2 tahun dihitung setahun. 2 tahun sampai kurang dari 3 tahun dihitungnya 2 tahun. Ya. Jadi 2 tahun berapapun, 2 tahun lebih 7 bulan tetap 2 tahun. 3 tahun sampai 4 tahun dihitung 3 tahun ke bawah ya. Nakalan ini ya. Nah, dalam hal PNS dan jabatan pelaksana maka masa kerja dihitung sejak CPNS. Oke, kita coba lihat. Oke, nanti kita akan ulas lagi pada video selanjutnya ya, rekan-rekan semuanya. Semoga ini bisa bermanfaat buat Anda semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.